tugas IPS kelompok 1. Nama saya Bunda Kupara, absen 1 dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rizky Setiawan, absen 9 dari kelas 8E. Assalamualaikum, saya Muhammad Imam Nabil dari kelas 8E nomor absen 21. Saya Nadia Ulia dari kelas 8E nomor absen 25. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafar Faisal Diatma, absen 26 dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwan Azendra, nomor absen 35 dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas IPS yang berjudul Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang. Romusa, gambar kerja bahasa dijamin dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang maju untuk kepentingan ekonomi. Jepang menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. Indonesia juga daerah pemasaran strategis bagi Jepang untuk menyamakan jalur pelayaran dari ancaman sekutu. Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa Asia. Berikut peta gerakan Jepang masuk ke Indonesia. Terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah memborbardir, Jepang masuk ke negara Asia dari berbagai pintu. Tanggal 11 Januari, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Palembang pada 16 Februari 1942 lalu menyerang Pulau Jawa. Batavia berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terporten dan diserahkan pada Jenderal Imamura. Sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang melakukan pembagian daerah pemerintahan militer. 1. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 25, Sumatera, Pusat Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 16, Jawa dan Madura, Pusat Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Pusat Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam pemenuhan kebutuhan penduduknya. Dengan demikian, pemerintah Jepang lebih leluasa menerapkan sistem penjajahan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati, Jepang juga menjanjikan kemudahan dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih bersama dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Kemudahan yang ditawarkan hanyalah janji manis saja. Jepang lebih kejam dalam menjajah Indonesia. Jepang juga melakukan kebijakan terhadap Indonesia di antara lain 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi yang dibentuk diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin. Dengan tujuan menarik simpati penduduk dan tokoh masyarakat, gerakan ini kurang berhasil, sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Mohatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. Pemerintah Jepang kurang puas dengan Putra, karena para tokoh memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh perjuangan. Pada akhirnya, organisasi ini dibubarkan. Pada tahun 1944, Jawa Hokokai dibentuk. Tujuannya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi perintah Jepang. Pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikan dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji
Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi militer. Jepang membentuk organisasi semi militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Fujinkai merupakan gambar Perhimpunan Wanita Indonesia di atas 15 tahun untuk terikat dalam semi militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. 3. Pengerahan Romusa. Melakukan rekrutmen dengan tujuan mencari tenaga kerja untuk membantu perang. Anggota dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, dan jembatan. Mendengar nasib yang menyedihkan, banyak pemuda yang meninggalkan kampungnya takut dijadikan Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih aset ekonomi dan mengawasi seluruh usahanya. Pada masa panen, rakyat harus wajib setor padi demikian rupa. Kondisi ini menyebabkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar. C. Sikap kaum pergerakan. Indonesia melakukan berbagai upaya menanggapi kebijakan Jepang. Propaganda tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan. Sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini disebut kolaborator. Cara ini sebagai bentuk perjuangan diplomasi. Mereka memanfaatkan putera sebagai sarana komunikasi. Pemerintah yang menyadari hal itu akhirnya membubarkan putera. 2. Gerakan bawah tanah. Larangan berdiri partai politik mengakibatkan sebagian tokoh melakukan gerakan bawah tanah. Dan gerakan tidak resmi. Tokoh dalam pergerakan bawah tanah memantau perang Pasifik melalui radio bawah tanah. Kelompok ini disebut golongan radikal atau keras. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh. B. Perlawanan Singaparna di Jawa Barat. C. Perlawanan Indramayu. Dan D. Perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.